terbelakang mentalnya dia tuh. Jadi dia tuh jadi orang yang agak sedikit tidak seperti teman-teman yang lainnya kan gitu. Nah, di sini yang saya lihat bukan keterbelakangannya itu, tetapi wajahnya gitu. Nah, kalau seumpamanya kita jalan-jalan namanya ke Tabanan, nah di sana mungkin lihat orang seperti itulah bentuknya seperti ini, kan betul. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Singaraja, ya seperti ini, sama, kok mirip kan begitu. Nah, kalau kita ke Karangasem untuk ke Jawa, mungkin sama bentuknya. Nah, bahkan di luar negeri ini, ya, saya lihat di Google, di Google luar negeri sama bentuknya itu. Nah, menurut Jero, bagaimana tuh kok bisa sama gitu, kok mirip? Om Swastiastu. Om Awiganam Astu. Nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial, sahabat spiritual, dan teman-teman spiritual yang saya hormati, kemudian para sepuh guru pandita, guru-guru kita yang sangat saya muliakan. Nah, hari ini saya kembali dengan Jero Ase. Nah, di mana beliau sering kita ajak podcast, kita ajak wawancara yang nama Balinya lah keren, namanya Dharma Tula. Jadi di sini kita berbagi dengan sahabat milenial lah untuk apa? Untuk berbagi tentang Niskala, berbagi tentang pengalaman beliau setelah beliau melalui proses menjadi seperti ini. Jadi kita berbagi masalah Niskala, bukan masalah sastra. Ini saya bertanya masalah Niskala. Kalau masalah sastra tentu kita bisa baca di buku. Di buku banyak sekali ada sastra. Tapi di sini kita berbicara masalah Niskala. Bagaimana tentang Niskala menurut Jero Ase? Nah, tentu lebih kita tuh mengelola di sana, lebih kita tuh biar kita masuk akal dalam jiwa dan hati kita. Kemudian kita kelola, dan kalau memang itu masuk dalam pikiran kita, dalam pengelolaan hati kita, tentu kita akan menjadi lebih percaya tentang hal itu. Sahabat muda, nah kita ingin bertanya lagi tentang bagaimana sosok Susunan yang ada di Setra, kemudian bagaimana tentang kehidupan orang-orang tentang kematian dan berkehidupan. Sahabat muda, kita tanya sahabat beliau. Swastiastu Jero. Swastiastu. Rajeng nggih. Nggih, Rajeng Semeng nggih. Rajeng Semeng. Nah niki Jero. Nah, terkait dengan napestana dengan wenten ada istilahnya itu dewa-dewa yang ada di Setra itu ya, di kuburan itu. Tentu banyak dewa yang bersandar di sini. Nah, ada yang namanya Durga Berawika, ada namanya Parjopatika, ada namanya Sang-Hyang Suratma, ada Sang-Hyang Yamoraja dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya Menbajangan, Jero. Menbajangan. Menbajangan itu orang mengenal kalau Menbajangan itu kan sering disebut sebagai tokoh dewa yang notabene beliau adalah ngempu, jadi mengemban, mengasuh anak-anak bayi yang sudah meninggal. Bahkan disimpulkan di sana ada bayi yang sedang digendong, atau mungkin bayi sedang diloncat-loncatkan begitu, jadi ditimang-timang begitu. Nah, itu bagaimana sih fungsinya beliau itu? Kemudian apa hubungannya dengan Prajopati dalam kemudian yang ada di Setra ini, Jero? Ya, Menbajangan ya kalau nggak salah, Ampuro Ida Sang-Hyang Widiwasa, supaya saya tidak terkena godaan beliau. Kecakra bawang ya, godaannya. Menbajangan itu kalau kita lihat, kalau di kuburan dua dia punya nama. Dua namanya. Ada nyebut Menbajangan, ada disebut Meme Brayut. Oh, Meme Brayut. Iya. Kenapa disebut dia mengasuh? Karena sebelum terciptanya manusia ke dunia atau ke Mercapada, yang pertama kali titah Dewa Siwa. Titah Dewa Siwa. Ya, mengejar Dewi Uma, dari kelalaian Dewi Uma terus dikejar sampai di Setra Gandemanyu. Dan muncrat dari air sperma Dewa Siwa itu
tumbuhlah ada namanya pohon kepuh, pohon rangdu, pohon asam, dan pohon yang namanya bule. Nah, dari itulah kemudian muncullah magis-magis dari tokoh-tokoh spiritual seperti Men Bajangan, Doro Kale, Maha Kale, Cikrebale, dan disebut juga Sangyang Kale Sumungsang. Itu yang melibatkan. Dan kalau Men Bajangan, kalau kita lihat di kebun, nama Men Bajangan itu Me Brayut atau Biang Brayut. Oh, beliau juga bisa di kebun gitu? Bisa di kebun. Tapi kalau di Pempatan Agung namanya Sangyang Sapo Jagat. Kalau di penumbak jalan namanya Durga Maya. Tapi kalau di tepi jurang, tepi sungai namanya Ratu Niang Sakti. Kalau di kuburan Men Bajangan. Karena kenapa disebut Men Bajangan? Karena manusia tidak tahu apakah itu bajangan. Bajangan itu kan anak perempuan yang belum kawin, anak muda, itu bajang namanya. Sedangkan kalau Men Bajangan orang janda itu ronda. Rondo ya? Ya, itu namanya Men Bajangan. Dia suka mengasuh anak-anak yang tidak memiliki orang tua, cukup pembantu istilahnya. Pembantu. Itu Men Bajangan. Beliau sebagai pengasuh aja? Ya, pengasuh anak yang meninggal. Kalau dulu dia yang baik suka memberi anak-anak kecil. Nah, itu Men Bajangan. Nah, terkait dengan Men Bajangan, Roge, tentu dia juga tidak begitu tahu tentang hal kematian si Jabang Bayi ini. Nah, kalau memang si Jabang Bayi itu diasuh di setro anak-anak, di kuburan anak-anak oleh Men Bajangan, kemudian bagaimana prosesnya kemudian tuh? Apakah beliau Men Bajangan tuh mengasuh rentan waktu sebelum si anak Jabang Bayi kembali ke alam sana, apa selamanya bagaimana tuh? Kalau anak yang diasuh oleh Men Bajangan itu, kalau anak kecil yang belum ketus gigi itu meninggal, itu yang diasuh sama Men Bajangan. Oh, itu yang diasuh ya? Kalau di dalam kandungan seandainya baru berumur 3 bulan, 1 bulan, bahkan sampai 1 minggu, itu tidak diasuh karena dia belum memiliki menyentuh tanah. Pertiwi? Iya. Kalau sudah nyambutin itu dah diasuh sama Men Bajangan. Makanya disebut Babu Bajangan. Babu Bajangan. Ya, ada upacaranya. Nah, setelah itu, setelah dia disetro, diasuh oleh Men Bajangan, nah kemudian ke alam Sunio sana, bagaimana prosesnya, Ro? Di sana kita cukup meminta saja yang disebut dengan mempreteke atau ngelungah. Oh, ngelungah. Ya, disitulah minta pengelungahan, keruron. Setelah keruron baru ngelangkir, nguangen sampai majar-ajar. Nah, tapi setelah itu baru Men Bajangan tidak mengasuh lagi. Sudah, istilahnya sudah selesai kita diasuh anaknya, kita akan dibersihkan. Oh gitu. Ya. Kalau kita tidak dibersihkan, dia akan selama-lamanya tidak akan kembali ke asalnya. Ya, karena dia. Jadi begitu Men Bajangan, ya, ya, itu. Nah, terkait dengan beliau, tentu juga tiang tuh yakin sekali, bukan yakin karena tiang pernah melihat beliau langsung dalam mimpi dan dalam kenyataan. Ya. Tentu juga di setro ini saya lihat. Nah, jadi begini. Kalau Men Bajangan itu tiang lihat kan susunya besar nih. Ya. Rambutnya agak lusuh gitu loh. Ya. Nah, kalau Durga Berawi beda lagi nih. Beda. Nah, bagaimana di menurut pandangan Jero nih? Kalau Men Bajangan itu dia bajang tapi tidak kawin. Di orang yang tidak kawin selama-lamanya. Apakah susunya memang ada? Iya. Besar kan? Iya. Nah, berarti kan itulah, sama seperti kelihatan saya. Iya, itu Men Bajangan. Kalau Durga Berawi sama seperti itu, tapi dia di bawah itu tengkorak ada. Nah, kalau yang ada apinya di bawah itu siapa loh? Men Bajangan. Oh ya, kemarin itu saya lihat, kemarin itu kan pas saya lihat. Nah, pada waktu itu dalam kenyataan saya lihat, cuma saya agak terkejut, saya kira endihan itu. Ternyata bukan. Di atas sendihan tuh ada beliau, ternyata api di bawahnya. Ya, oh, itu Men Bajangan. Nah, ini loh, terkait dengan anak bayi nih, si Jabang Bayi nih. Nah, sebelum lahir tentu kita sebagai orang tua sangat mengharapkan kelahiran anak kita sebagai kelahiran yang sangat sehat. Dan sangat nantinya menjadi orang yang seputra kan itu, orang yang baik. Anak yang baik. Nah, ini kan karena saya pengalaman, tentu saya juga bertanya kepada Jero ini. Ini ada nih
sebuah cerita, bukan cerita, ini ada sebuah kasus ini. Boleh saya bilang kasus karena emang itu kenyataan. Nah, di sebuah desa, saya tidak mau sebut namanya ya, sebuah desa, ada dulu seorang kakek-kakek. Nah, dia tuh seorang kakek-kakek itu punya dia itik banyak. Banyak dia sebagai penggembala itik si kakek ini. Nah, karena terlalu banyak itiknya dia itu, nah, suatu saat dicuri oleh seseorang, anak muda nih. Nah, anak muda ini mencuri itik kakek-kakek itu. Nah, si kakek tahu bahwa yang mencuri itiknya itulah si bapak itu, si anak muda ini gitu loh. Nah, kebetulan si anak muda ini punya istri yang sedang mengandung. Nah, mengandung. Nah, kemudian kakek itu bertanya kepada si anak muda ini, "Kamu adakah ngambil itik saya?" Nah, anak muda itu bersikeras, "Enggak, saya bukan ngambil itik kakek. Siapa bilang?" Kan begitu. Sampai dia tuh galak gitu, karena orang tua dia galak, udah renta, nanya galak. Nah, di situ kemudian si kakek itu mengeluarkan kata-kata di luar nalar dia, dan dia tahu kalau dia si bapak ini punya si anak muda ini punya seorang istri yang sedang mengandung. Di situ dikatakan begini, "Nanti kalau kamu punya anak, anaknya kamu seperti bebek." Nah, singkat cerita, lahir anaknya itu kayak bebek gitu. Ya. Jadi mulutnya monyong, jadi agak gitu sedikit kayak bebek gitu loh, jadi kayak bebek gitu. Jadi, nah begitu. Nah, banyak juga cerita, bukan cerita, banyak kasus seperti itu. Jadi suatu kata-kata yang pada waktu yang tidak sengaja kemudian menjadi suatu akibat. Nah, bagaimana itu, Jero? Ya, kalau gitu, kalau di Bali namanya pastu. Pastu namanya. Pastu pengawak namanya. Sumpah istilahnya. Sumpah itu kalau seandainya anak itu tidak mengaku sama sekali, ucapan apapun orang tua dikatakan, orang tua itu kan leluhur namanya. Lebih tua dari kita. Makanya siapa yang berani-berani melawan orang tua tanpa sengaja, tanpa kita sadari, itulah apapun dari ucapan orang tua itu akan terkena musibah sendiri. Biasanya kalau ada yang mencuri mobil, siapa yang ngambil mobil saya, kamu akan selamanya kecelakaan. Tepat ramalan kakek itu. Karena dia memang apapun ucapan dari orang tua itu, baik dia sumpah maupun tidak sumpah, itu ucapannya sandi nguncap namanya. Dari bicara, bercanda bicara, lama kelamaan jadi kenyataan. Ya, bayinya yang kenar, bukan seperti kalau istilah Bali, sing lalah tabil. Nah, sing tadi kena perjani, pasti siapa yang akan kena, keturunannya yang akan kena. Nah, itu anak muda. Jadi saya dapat sedikit dari jelasnya. Jadi anak muda yang baru nikah kemudian punya istri yang yang mengandung, tentu itu harus hati-hati. Harus hati-hati berbuat, karena itu nanti tergambarkan oleh bayi yang akan lahir. Apapun perbuatan kita selama nyiasain, selama kita tuh punya kandungan, tentu kita harus berbuat baik, berbuatlah lebih santun, bermoral di sana. Nah itu, jadi, nah terkait dengan mencukur dan lain sebagainya, rambut gondrong, saya kira itu ya kalau mencukur atau kumis jangan dikuris itu saya kira masih skala ya. Jadi Ya, jadi biar tidak ganteng lah. Oh gitu. Kalau dicukur kan ganteng nanti. Kalau istilah itu, kalau jelasnya bagaimana tuh? itu biasa saja kalau potong rambut. Tidak masalah ya? Tidak ada masalah. Karena memang itu sekali Satu biar saja kita tidak boleh, waktu kita dalam kandungan, tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri orang, bukan milik orang kita, tidak boleh mencaci maki orang tua, apalagi orang tua sendiri. Itu tidak boleh. Itu nanti tergambarkan oleh yang lahir ini, yang akan tentang lahir. sifat kita. Iya, itu dah. Nah, ini lagi menarik nih, Dok. Nah, terkait dengan anak-anak cacat nih, loh. Nah, kan anak cacat nih, kita nggak tahu, kalau di medis mungkin dikatakan mungkin hormonnya kalbi ini, genetiknya kalbi ini, dan sebagainya, itu kan di medis itu. Iya. Nah, tetapi anak cacat ini dia cacat gitu loh. Iya. Cacat lah, mati mungkin bibirnya sumbing, mungkin kupingnya agak lebar satu, mungkin kecil satu, atau bagaimana, atau tangannya yang bagaimana, itu namanya orang cacat. Nah, bagaimana itu menurut Jero tuh? Kalau orang cacat itu, Lahir itu. lahirnya dulu dia sebelum seperti itu, kalau dia biasanya
memiliki hutang. Kalau menurut di dalam agama Hindu, di dalam sastra nih kan ada Pancasrada namanya. Brahma, Atman, Karma Pala, Punarbawa dan Moksa. Itu yang karma pala tuh hukum kita. Hukum kita itu ada 3, Sancita, Prarabdha dan Kriyamana. Yang itu tuh dari pekerjaan, pembicaraan dan perbuatan itu tergantung waktu dia meninggalnya. Waktu dia hidup dia suka, seandainya ada hewan yang kita tidak menyakiti itu dibunuh tanpa sengaja, itu biasanya. Nah, ini si cabang bayi, rohnya si cabang bayi apa orang tuanya yang begitu? Orang tuanya dulu. Iya. Kan seandainya ada binatang seperti anjing, baru anjingnya kita lewat, kita pukul kan otomatis kita digigit. Si ibu mengandung ini. Iya, itu dah. Kalau kita lihat dengan logis, dengan mata telanjang sendiri, kalau kita melihat anjing coba pukul kan otomatis anjingnya menggigit. Kalau di dalam itu karma pala tidak akan dinikmati sekarang, akan dinikmati di akan masa datang. Itu yang namanya. Maka siapapun yang berbuat, kalau kita mengandung anak belum lahir anaknya, kita berbuat tidak semena-mena, maka anak itu akan lahirnya seperti yang kita perbuat waktu di kandungan anak itu. Itu jadinya. Gitu. Iya. Nah, begini loh. Nah, ini mungkin semeton kita, saudara kita mungkin enggak ngeh ini. Tapi mungkin ada juga yang ngeh gitu loh. Tapi enggak ngeh. Nah, ini yang saya ingin pertanyakan sama Jero. Nah, Jero Jerase, ini pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya ini, Nah, mungkin juga semeton yang lainnya juga nanti akan senang kalau saya tanyakan kepada Jero nih. Terkait dengan orang keterbelakangan mental nih loh. Terbelakang mentalnya dia tuh. Jadi dia tuh orang yang agak sedikit tidak seperti teman-teman yang lainnya kan gitu. Nah, di sini yang saya lihat bukan keterbelakangannya itu, tetapi wajahnya gitu. Nah, kalau seumpamanya kita jalan-jalan namanya ke Tabanan, nah di sana mungkin lihat orang seperti itu lah, bentuknya seperti ini, kan begitu. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Singaraja, ya seperti ini, sama, kok mirip kan begitu. Nah, kalau kita ke Karangasem untuk ke Jawa, mungkin sama bentuknya. Nah, bahkan di luar negeri ini, saya lihat di Google, di Google luar negeri sama bentuknya itu. Nah, menurut Jero, bagaimana tuh kok bisa sama gitu, kok mirip? Padahal orang tuanya itu beda-beda. Jadi ada orang tuanya cantik, ganteng, ada orang tuanya jelek atau bagaimana, dan sebagainya. Tapi hasilnya itu, jadi orang itu kok sama lahirnya, mirip seperti bersaudara. Bagaimana tuh? Kalau orang seperti itu memang tubuh kasarnya berbeda, tapi atmanya satu. Atmanya satu? Ya, rohnya satu. Yang menjiwai orang-orang itu. Tidak seperti kita, seperti orang normal. Ya, gitu. Lihat lain. Kalau orang-orang seperti itu kebanyakan dia kreatif. Kreatif, suka dia menolong orang, rezekinya banyak itu. Kalau orang-orang seperti keterbelakangan otaknya. Tapi malah dia dapat rezeki gitu. Iya, memang rezekinya lancar, tapi kita tidak tahu orang itu seperti itu di dalam pikirannya. Kalau orang-orang seperti itu yang menjiwai adalah Dewi Kuan Im. Oh, Dewi Kuan Im? Iya. Sulit cari orang seperti itu. Kalau kita baik sama dia, rezeki kita akan lancar. Kalau terus saya lihat dalam fenomena kehidupan realita itu kok banyak yang miskin, loh. Kalau miskin karena dia orang tuanya tidak tahu anaknya seperti itu. Kalau orang tuanya tahu anaknya itu, bahkan dia suka jualan. Tapi dia tidak bisa jualan. Orang tuanya harus tahu ini yang akan dijual, harus apapun yang dia tunjuk harus kita jalankan. Oh gitu. Tidak boleh kita melawan. Kalau kita punya anak seperti itu, mestinya si orang tua tuh punya ide untuk berjualan. Bukan selain jualan, tapi harus kita menuruti apa dia ditunjukkan sama oleh dia. Si anak itu. Iya. Seandainya ini kamu harus jual hari ini, jangan nunda. Harus jalankan. Kalau kita tunda akan jadi musibah. Nah, kalau banyak kan jadi Bapak harus bekerja begini, bukan jualannya bekerja begini. Bapak harus dari tukang banten. Bapak ini harus bikin
mebel sebanyak Iya. kan. Nah, jadi ada perintah si anak yang Anak cacat itu. cacat itu. Iya. Cuman kita kadang kena percaya karena kita Iya. menganggap anak itu anak seperti orang gila. keterbelakangan. Ya, seperti orang gila. Sudah orang gila gitu Iya. kan. Padahal mereka tuh adalah itu Anak keturunan yang Idu rezeki. di Kuan Yin ya. Iya, Kuan Yin. Itu ada ya, memang jiwanya satu. Jiwa rupanya satu, Hmm. tapi badan kasarnya Beda. berbeda. Oh, terkait dengan ini juga Jare, ya. Tentu Tiang juga ingin mengelola di sini karena Tiang sering menangani kasus-kasus seperti itu. Iya, Nah, terkait dengan anak yang baru lahir nih. iya. Kadang-kadang anak baru lahir, tahu-tahu dia meninggal. Kan itu. Meninggal banyak itu. Si Yanu punya anak lahir baru meninggal. Padahal sampai meninggal di dalam kandungan sebagainya. Itu menurut Jero bagaimana tuh? Apakah si anak itu sekedar singgah aja ke dunia ini untuk kembali lagi ke alam sunia? Apakah anak itu memang lahir untuk meninggal? Bagaimana? Saya nggak ngerti itu tuh. Kalau itu tergantung isi dari anak yang akan lahir. Biasanya berisi melik, berisi tanda lahir. Biasanya orang-orang seperti itu, kebanyakan orang biasanya ibunya berisi melik biasanya. Ibunya. Iya. Yang namanya Ibunya. iya. Yang namanya kalau nggak salah kalau ibunya berisi unibek. Oh, Ikan unibek. gabus. Oh, ikan gabus. Iya. Ikan jelag gitu. Iya. Ikan jelag yang memakan anaknya. Iya. Jadi Yuni ikan jelag yang memakan anaknya. Berarti Nama seolah Meleknya unibek namanya. Bek jelag. jadi seolah ibunya tuh memakan anaknya tuh karena emang ada Yuni kayak Karena gitu. berisi melek gitu. Karena besi milik itu. Iya. Jadi setiap dia punya anak mati, setiap dia Iya. punya anak mati. Kalau supaya anaknya tidak dimakan sama dia, buatkan dia upacaranya. Ada upacara. Ya. Ada penebusannya. Ada, ya itu dah. Supaya tidak lagi seperti itu. Kalau dia lagi kalau tidak diupacarain selama-lamanya asal dia memiliki anak belum lahir sudah meninggal, keguguran gitu. Oh, ternyata salah satu kasus itu karena memang si ibu yang membawa melik, Ya. kan gitu, yang membawa Tapi, melik yang ya. harus dihilangkan melik itu supaya nanti tidak berakibat pada si anak, si cabang bayi yang telah Akan lahir. Nah, ini juga Roya. Itu kan jadi nah, terkait dengan seseorang nih ya. Ini kan banyak nih kejadian nih. Banyak seperti realita kehidupan banyak seperti itu. Seorang tidak punya anak nih. Si suami istri tidak punya anak. Nah, kemudian memintalah dia anak. Gitu. Nah, minta anak itu baru lahir diminta nih. Belum jadi dia tidak tahu apa-apa si anak ini, si cabang bayi ini. Ngek begitu udah dilihat. Baru lahir, baru bersuara udah dibayar. Iya. Dibayar lah berarti untuk ganti rugi tentang persalinan kah, apapun mungkin tentang moral sebagainya itu dengan mengganti ruginya. Itu juga atas izin daripada petugas yang berwajib itu yang terkait di sana. Itu kan sudah sah secara nasional dan diminta. Nah, terkait secara niskaler. Nah, itu kan nanti kan isinya meras loh ya, Iya. meras. Nah, tetapi dalam realita kehidupan ternyata memang betul loh. Jadi Jeronge, Ya. jadi anak yang diminta itu kok sesuai dengan perilaku orang tua yang meminta, kemudian hampir juga mukanya tuh hampir mirip-mirip gitu loh. Bagaimana sih itu gitu loh? Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Ya. Kok ini seperti anak kandungnya, Ya. ini seperti ininya, kok bisa? Di saat mana tuh berproses tuh kok bisa seperti itu? Gitu. Ya, kan anak kecil namanya. Anak kecil kan belum tahu benar dan salah. Dulu dia sebelum dia lahir tuh kan minta izin dulu di sananya, di surga, di tempat dulu dia ngayah istilahnya. Rika dia minta izin, saya akan ke dunia ini akan diangkat sama orang ini gitu dia. Oh, sudah tahu Sudah tahu. Kalau dia tidak istilahnya, kalau dia lahir, kalau tidak diangkat dia akan mati gitu. Dia lahir sudah ada janji di sana sama yang mencipta tuh, Yamadipati. Saya akan lahir akan diangkat oleh si bapak ini, ibu si Yanu. Setelah itu kalau sudah dia lahir, kalau sudah diangkat dia tidak akan nangis.
Itu kalau dia diangkat. Kalau ibunya kandungnya yang mengasuh, dia akan nangis. Itu. Berarti sudah disetting, artinya kalau istilah sekarang sudah disetting sama yang di atas. Ya. Nah terkait sudah dimasukkan ke leluhur, berarti sudah leluhur menggunakan meras namanya itu kan sudah disah menjadi. Nah berarti itu cuma dia numpang lahir aja. Ya cuma ibaratkan seperti orang jualan nitip saja. Nitip saja. Ya, dititipkan saja. Tapi kenyataannya setelah diambil kok mirip dengan ibunya, dengan bapaknya, kok sifatnya juga sama. Bapaknya kayak emosial, kayak cepat tersinggung kan seperti itu. Nah itu memang saya lihat seperti itu. Nah bunyi loh. Nah terkait dengan susunan gitu, yang nasi kiring jero niki, mau jero niki yang 23 rumun 2 karena kan begini. Kemarin kan kita di sini ingin memfind out, ingin tahu ya jero ya tentang keberadaan Men Bajangan. Di mana sih beliau tinggal gitu loh? Di mana beliau tuh berstana? Kalau memang beliau tinggal tepat di mana stananya beliau, tentu kita akan mengkondisikan tentu kita akan menjadikan beliau lebih baik dan artinya sesuai dengan harapan beliau di mana beliau tinggal, kemudian apa harapan beliau. Nah kita sebagai umat Hindu yang ada di desa ini tentu akan menjadikan tempat beliau lebih baik kan begitu. Nah itu yang ingin tahu loh, kira-kira di mana beliau berada, tempat yang baik. Tempat yang baik. Nah mungkin dengan sarana ini beliau Jero mungkin bisa mendeteksi tentang keberadaan beliau. Mati. Oke sahabat muda, kita mau jalan, mau cari tempat di mana beliau berada. Kita mau cari tempat itu. Sekarang kita mau cari tempat bertandanya Men Bajangan. Sahabat muda, nah kita mau mencari tempatnya beliau Men Bajangan. Di mana sih? Di sini beliau berstana karena dulu beliau di Desa Tegal Cangkring. Nah itu udah digusur. Nah setelah digusur, kemudian banyak masalah di sini. Nah, tentang masalah itu kita nggak tahu. Entah di mana beliau berstana sekarang. Kita nggak tahu. Kita mau mencari tahu dengan Jero Ase. Nah, mudah-mudahan nanti ada tempat yang khusus di mana beliau Men Bajangan berstana. Sini. Menghadap ke barat. Ini saudaranya, harus di sini dia. Udah. Oh, berarti di sini ya tempatnya beliau? Di sini Meme Durga Birawi, Betari Sakti. Di sini saudaranya Men Bajangan. Oh, Men Bajangan. Ya. Beliau meminta tempat Padmo Campah apa Arca loh? Dia cukup Pralingga saja, tidak berisi Berarti Arca. Iya. Arca. Karena dia wujudnya saja tidak memiliki tempat istana beliau. Karena di sini penghuni Setralit, sini Setral Agung. Ini Setralit namanya. Tempat ini Setralit ya? Iya. Ini Men Bajangan. Di sini dia berjajar. Ini di utara, ini di selatan. Ya. Oh gitu. Ya. Berarti di sini Men Bajangan. Ya. Oh, kemarin saya pernah memanggil beliau, memang beliau di sini yang lihat di sana dari dalam sana itu. Beliau muncul di sana. Oh ternyata di sini ya? Iya, di sini. Nah terkait dengan yang di sudut sana tuh loh, ada Padmo Campah di sana. Itu siapa tuh loh? Itu Niang Lingsir. Itu Niang Lingsir. Niang Lingsir. Bukan Men Bajangan. Bukan. Nah karena kemarin saya lihat itu memang seperti Men Bajangan, tapi bukan Men Bajangan. Niang Lingsir. Karena dulu ada tempat namanya, kalau nggak salah, Juwat Putih di sana. Ya Juwat itu? Ya, Juwat. Disitulah tempat yang sangat angker. Memang Juwat Putih angker sekali sana memang. Di situ ada 2 orang, satu pandit pedanda satu. Ya di situ. Ya kan itu pohon aretnya kembar. Oke kita sana aja loh. Kita sana aja. Itu kembar tuh. Oh berarti ini areal kuburan yang lama loh. Niki kuburan yang pertama waktu zaman mentanam. Mentanam. Niki yang pertama. Berarti di bawah kita ini udah banyak sudah yang dikubur. Ya, tapi kita
orangnya sudah diaben, tapi cukup badan kerangka belulangnya masih di sini. Masih banyak di sini di bawah. Zaman G30S itu kan sebelum G30 70-an ya. Belum tahu-tahu namanya kita ngaben. Bakar sekarang. Nah, itu tunnelisir tuh. Nah, itu pohon juwet ya yang bilang tadi ya? Ini juwet linglang nih. Oh, juwet linglang. Juwet linglang. Jadi putih warnanya. Putih satu, di sininya hitam. Ini satu pohon tapi buahnya berbeda-beda. Oh, gitu. Ya, ada hitam, ada putih. Nah, kemarin kan orang di sini, maaf di sini main bajangan, karena dulu main bajangan tinggal Cangkring. Ya. Nah, mungkin aja beliau singgah di sini juga kan gitu, dilihat di sini, Ya. kadang-kadang duduk gini sambil kayak cari putu dulu, duduk. Nah, di sini di apa? Dilihat sama semeton. Iyalah Pura Juwet namanya, Pura Juwet. Kemudian lingsir. Tuniang lingsir. Di sini tuniang lingsir, ada pohon juwet besar. Nah, pohon juwet besar itu adalah juwet linglang. Juwet linglang itu memang betul. Jadi ada hitam, ada putih. Jadi nggak semua hitam, ada kayak poleng gitu. Jadi nggak sama. Jadi buahnya itu. Nah, di sini ternyata tuniang lingsir. Nah, ternyata ini. Jadi ternyata inilah artinya ini adalah. Nah, ternyata ini adalah pohon ini, pohon jaka. Jadi pohon jaka itu kembar, dua dia. Jadi disinilah, jadi kembar. Nah, di sini memang sangat ngeri di sini. Nah, terkait dengan pohon jaka itu loh ya. Kalau boleh yang tanya, kok katanya tuh anunya nyala itu gimana tuh? Apa namanya tuh? Ya, pohon jaka nyala tuh, bulunya tuh nyala. Ya, karena di sini penghuninya kan banyak orang-orang yang sudah meninggal, banyak makhluk-makhluk yang tidak seperti samar, wong gamang, jin, banyak di sini. Itu karena nyala itu, Kak. Iya, Karena karena dia yang lihat bukan rambut hijau itu yang nyala, tapi orang yang menempati ini yang nyala. Itu orangnya. Oke. Ya. Nah, ternyata sahabat, tadi kita lihat di sana tempatnya. Kita kembali aja ke sana. Udah. Sahabat muda, ini nggak tahu ya. Nah, ini saya dapatkan di Setro tadi. Setro Agung. Entah itu ini apakah ini wara, apakah ini ular, apakah ini anjing, ya kita nggak tahu. Aneh ini. Oh, ini. Oke, kita biarkan aja di sini, biar kita nggak salah. Oke, sahabat, mari kita kembali ke sana. Oke, sahabat milenial, sahabat muda, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru panita yang saya hormati. Nah, itu tadi saya dapat wawancara dengan beliau. Nah, kita mengucapkan pramusaji di sini. Nah, di sinilah tempat main bayangan ternyata menghadap ke barat. Jadi beliau tidak ingin yang namanya pat mencapa, gedong sebenarnya, cuman cukup dengan arca. Simbolik beliau aja di sini jadi menghadap ke barat. Oke, sahabat, cukup saya berbagi hari ini. Tiang hidup untuk Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Om.